Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya luar biasa ya, benar-benar luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan buka ibadah ini di dalam doa. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada pagi hari ini datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia terhadap ciptaannya dan ia juga tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami dapat kembali datang ke rumah Tuhan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus, hadir di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian yang akan kami naikkan. Dan juga kami akan mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Bila Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga setiap hal yang kami lakukan melalui pelayanan kami, di dalam bagian kami masing-masing, kami layak untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan juga yang menyertai, sehingga dapat tiba di rumah Tuhan dengan tanpa kurang satu apapun. Kami menyerahkan ibadah indah awal hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau bersorak-sorak buat Tuhan kita. Kita mau tinggikan Dia karena Dia Allah yang besar. Amin. Besarlah namanya, kekal
pernah berubah. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin satu saat kita mengalami lembah-lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia menyertai kita. Amin. Pada saat ini sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Kusorakan haleluya bagi Dia. Amin. Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, kau angkatku, angkat tanganku di saat ku jatuh, engkaulah sumber kuat kami Tuhan, amin. Lembah yang gelap sertaku dengan imanku diselamatkan oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku, amin. Angkat tanganmu, kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Mari katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, amin Tuhan. Takkan gentar langkahku, angkat tanganku di saat ku jatuh, engkaulah sumber kuat kami Tuhan, haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab engkau sertaku dengan iman. Amin, terima kasih Tuhan. Oleh kuasa Yesusku, semua angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, orang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, amin. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, ya Tuhan, kuasa selamanya. Kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari-hari kita semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita mengalami suka,
dan duka yang bergantian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Firman-Mu itulah dasar
memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus. Ajar kami untuk tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Melekat lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah pujian kami, penyembahan kami, biarlah itu memperkenan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, apabila sebentar kami akan juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, mari Engkau berikan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, supaya apa yang kami berikan ini sungguh-sungguh boleh berguna bagi perluasan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan. Kini tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan pesan Tuhan untuk setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, agar setiap kehidupan kita semakin hari semakin mempermuliakan namanya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang berlimpah atas setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa ada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan melalui keuangan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah persembahan ini dapat memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah kota ini, dan di tengah-tengah negara ini juga Tuhan. Dimanapun pekerjaan Tuhan itu semua dapat diperluas. Kami juga berdoa Tuhan mau menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, biar Tuhan yang terus berkarya, Roh Kudus membimbing hati kami, sehingga kami membuka setiap hati kami untuk menerima setiap pesan Tuhan. Dan biarlah pesan itu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai dosa dan akibat yang disebabkan dari dosa tersebut. Nah, minggu lalu juga di dalam khotbahnya ada sebuah cerita mengenai lelaki tampan dan pemberani. Ada yang masih ingat Bapak Ibu cerita tentang lelaki tampan dan pemberani? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Mungkin lagi loading dulu gitu ya. Apa ya lelaki tampan dan pemberani gitu ya. Ya, minggu lalu diceritakan bahwa ada lelaki tampan dan pemberani yang dia lagi ada di sebuah taman. Lalu dia bermain-main dengan larangan yang tertulis, yaitu jangan
main-main di lumpur. Gitu ya. Nah, lelaki tampan dan pemberani ini dia melanggar apa yang sudah tertulis di sana dan akhirnya dia masuk ke dalam lumpur tersebut. Nah, ketika dia masuk ke dalam lumpur tersebut, lelaki ini dia berusaha untuk keluar. Ketika dia bergerak sedikit, malah yang terjadi adalah dia semakin dalam masuk ke dalam lumpur tersebut. Dia berusaha lagi bergerak lagi, dia berusaha untuk keluar dari lumpur itu, malahan dia semakin masuk lagi ke dalam lumpur. Dan melihat hal ini, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan lelaki tampan dan pemberani ini adalah lelaki ini memerlukan seseorang yang lebih kuat untuk menolong dia, menarik dia keluar dari lumpur tersebut. Karena dia tidak bisa berbuat dengan kekuatannya sendiri. Gerak dikit malah makin masuk. Jadi dia perlu orang dari luar yang lebih kuat dari dia untuk menarik dia keluar dan menyelamatkan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Ketika dosa menjerat kita, ketika dosa memperbudak manusia, maka jerat ini mengurung dan mengikat manusia. Manusia tidak bisa lagi melepaskan dirinya dari dosa ini. Oleh karena itu, seperti lelaki tadi, manusia tidak bisa lepas dari dosa dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk terlepas dari dosa itu. Karena jerat yang sudah mengikat manusia di dalam dosa. Oleh karena itu, manusia juga memerlukan kekuatan dari luar untuk melepaskan dirinya dari perbudakan itu. Untuk melepaskan manusia dari jerat dosa itu. Manusia memerlukan kekuatan yang lebih besar dari dirinya untuk melepaskan jerat itu dan membebaskan manusia dari dosa. Dan satu-satunya kekuatan yang dapat membebaskan manusia dari jerat yaitu hanya Allah sendiri. Tidak ada yang lain yang bisa membebaskan manusia. Hanya Allah saja yang bisa membebaskan manusia dari jerat dosa. Melalui kasih-Nya, kita tahu semua bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban menggantikan manusia. Agar setiap kita semua di tempat ini bisa terbebas dari jerat dosa. Bapak, Ibu, Saudara semua, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan karya penebusan Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai karya penebusan Kristus. Dan saya akan melandaskan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, hal pertama yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini, apa sebenarnya yang dimaksud dengan karya penebusan Kristus adalah penebusan Kristus berarti bahwa Kristus mengganti kuasa dosa dalam diri manusia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di sana dikatakan bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak, Ibu, Saudara semua, ayat ini menekankan bagaimana Yesus memikul dosa di kayu salib. Di sana dikatakan Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan hal ini menunjukkan bahwa Yesus menjadi pengganti kita dalam menanggung hukuman dosa. Seharusnya kita yang ada di sana, seharusnya kita yang dihukum, tetapi Yesus datang menggantikan hukuman dosa bagi setiap kita semua. Tubuhnya yang tidak bercacat, tubuhnya diberikan sebagai korban untuk menyelamatkan setiap kita semua di tempat ini. Dan melalui bagian ayat ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ini, Petrus sendiri ingin mengingatkan para pembacanya pada saat itu bahwa pengampunan dosa itu hanya mungkin terjadi hanya melalui Allah saja. Melalui darahnya orang percaya yang menerima pengampunan dan diampuni dari dosa-dosanya. Selain Petrus, kita juga melihat di dalam sejarah kekristenan ada seseorang, dia seorang teolog, seorang filsuf, dan dia juga seorang pemimpin gereja yang cukup terkemuka. Dia terkenal akan pemikiran-pemikirannya. Dan dia juga seorang pemikir besar dari sejarah gereja barat. Khususnya dia membahas mengenai sifat Tuhan dan penebusan yang Tuhan lakukan. Dia adalah Anselmus dari Canterbury. Ini bukunya yang dia tulis, Cur Deus Homo. Di buku ini dibahas mengenai sifat Tuhan dan penebusan yang Tuhan lakukan bagi umat manusia. Di dalam bukunya, Anselmus mengatakan bahwa dosa manusia merupakan sebuah pelanggaran terhadap kehormatan Allah yang tidak terbatas. Jadi dosa yang dibuat manusia itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap kehormatan Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, untuk menebus pelanggaran ini, maka diperlukan juga sesuatu yang tidak terbatas. Karena Allah tidak terbatas, maka diperlukan sesuatu yang tidak terbatas juga untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, Anselmus juga mengatakan bahwa untuk mengganti manusia yang berdosa, maka diperlukan juga manusia lain yang sempurna dan tidak berdosa untuk menebus manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita tahu semua bagaimana Allah memberikan anaknya. Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menggantikan manusia yang berdosa. Dan tindakan yang Yesus lakukan ini, tindakan Allah memberikan anaknya untuk menebus umat manusia, ini merupakan tindakan yang bukan karena keterpaksaan. Tetapi semua ini Allah lakukan itu karena sifatnya yang penuh kasih dan adil. Dengan kasihnya Allah ingin menyelamatkan umatnya. Oleh karena itu dia memberikan anaknya menggantikan setiap kita semua. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika Allah ingin memulihkan hubungannya dengan kita, ketika Allah ingin memulihkan hubungan Allah dengan manusia, Allah tidak berkompromi dengan sifat-sifat aslinya. Allah tidak melepaskan sifat kekudusannya, Allah tidak mengurangi kekudusannya, tapi Allah tetap dengan sifat-sifatnya. Oleh karena itu Allah memberikan Yesus sebagai manusia yang kudus, manusia yang sempurna. Bapak Ibu Saudara semua, ketika di dalam ayat 1 Petrus tadi dikatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, itu berarti bahwa kemanusiaan Yesus itu menyerap dosa kita. Dan hal ini bisa kita lihat di dalam
kisah bagaimana ketika Tuhan dikorbankan di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib kita melihat bagaimana terjadi sebuah kejadian yang spektakuler di mana dari jam 12 sampai jam 3 di sana terjadi kegelapan. Dan selain itu kita juga melihat sebelum Yesus disalib, dia dicambuk, dia disiksa, dia diperlakukan dengan tidak baik, dan itu menunjukkan bagaimana gambaran kemanusiaan Yesus menyerap dosa di dalam dirinya. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan bahwa tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di kayu salib Yesus menderita hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus mengambil tempat kita dan dengan darahnya yang tercurah, kita semua di tempat ini diampuni oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, pengampunan Kristus di kayu salib telah membebaskan setiap kita dari jerat dosa. Ia memberikan dirinya sebagai korban agar setiap kita yang percaya kepadanya itu dapat selamat dari hukuman. Dan ini merupakan sebuah karya agung yang Allah lakukan bagi umat manusia. Dan melalui bagian pertama ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimanakah kita meresponi karya agung yang telah Allah buat tersebut? Apakah ketika kita telah mengetahui bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman, apakah melalui penebusan Kristus itu kita sudah hidup di dalam kehendak Allah? Apakah kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita? Dan ketika kita mengatakan bahwa kita meninggalkan hidup dalam dosa dan mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu berarti bahwa terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Terjadi perubahan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nilai-nilai kehidupan kita tidak lagi dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini, tapi kita mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan. Nilai-nilai yang Allah ajarkan untuk kita lakukan. Apakah kita sudah melakukan hal tersebut sebagai respon atas karya agung Allah? Ataukah kita masih bermain-main dengan dosa dan menganggap remeh pengorbanan Kristus di kayu salib? Biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan bagi setiap kita saat ini. Bagaimanakah respon kita terhadap pengorbanan Tuhan di kayu salib? Bagaimanakah sikap kita meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita? Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita semua, marilah kita meresponi pengorbanan Kristus dengan rasa hormat, dengan cara tidak lagi hidup di dalam dosa dan mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita menghargai setiap hal yang sudah Tuhan lakukan. Semua yang Allah lakukan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang agung, memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dan mungkin ada di antara kita saat ini, mungkin selama ini kita belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita baru percaya kepada Tuhan dan kita belum mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Maka marilah pada pagi hari ini, undanglah Tuhan untuk hadir dalam setiap hati kita. Undanglah Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai sebuah respon bagaimana kita menghormati pengorbanannya di atas kayu salib. Hal kedua
yang akan kita sama-sama pelajari apa sebenarnya yang dimaksud dengan karya penebusan Kristus, yaitu penebusan Kristus menghubungkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua di sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, kejatuhan manusia dalam dosa, kita sudah sama-sama belajar minggu lalu bagaimana dosa mengakibatkan manusia dengan Allah itu terputus. Hubungan Allah dengan manusia terputus. Manusia tidak lagi terhubung dengan sang sumber kehidupan. Hal ini karena dosa yang menginfeksi manusia. Dan akibat dari infeksi dosa ini, semua manusia itu memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan hal ini menyebabkan manusia tidak lagi dapat mengenali kehendak Allah dalam hidupnya. Dosa telah membuat penderitaan dalam kehidupan manusia. Dosa membuat kematian di dalam kehidupan manusia. Dan dosa juga membuat ketidakmampuan manusia untuk mendekat kepada Tuhan dengan cara yang sama seperti pada mulanya. Namun kita sudah tahu semua bagaimana Allah yang penuh kasih itu tidak membiarkan manusia untuk tetap terpisah dengannya. Allah datang ke dunia, Allah memberikan dirinya untuk menyelamatkan manusia dan memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Penebusan Kristus itu dilakukan melalui kematiannya di kayu salib. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 di sana Rasul Paulus menulis, semua ini berasal dari Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan yang mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Karena Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam Kristus, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka dan yang mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara semua, salib Kristus bukan hanya sebuah simbol penderitaan Yesus di atas kayu salib. Tetapi salib Kristus juga merupakan sebuah simbol dari pemulihan hubungan kita dengan Allah. Dan melalui salib kita diberikan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, di sini saya bawa lampu gitu ya. Saya di sini bukan mau jualan gitu. Saya bawa lampu. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua, lampu ini apakah berfungsi atau tidak? Sekarang gitu ya. Lampu ini apakah berfungsi atau tidak? Tidak. Ya. Lampu ini tidak berfungsi apa-apa gitu ya. Dia cuma dibilang lampu, tapi dia tidak berfungsi dengan seharusnya. Lampu itu seharusnya menyinari. Gitu ya. Dia tidak menyinari apa-apa. Gitu ya. Dia hanya menjadi lampu yang mati, tidak berguna apa-apa. Gitu ya. Dan ketika ada lampu seperti ini, misalnya ini terjadi mati lampu gitu ya. Pasti kita semua gak akan mengambil lampu ini. Gitu ya. Kenapa? Karena lampu ini tidak berfungsi dengan semestinya. Berbeda dengan ketika lampu ini ditempelkan kepada arus listrik. Ketika lampu ini ditempelkan kepada arus listrik, yang terjadi adalah lampu ini menyala. Dan lampu ini berguna sesuai dengan yang semestinya. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara semua. Ketika kita terputus dengan sang sumber kehidupan, maka kita seperti lampu yang tidak
tercolok kepada sumber listrik. Kita mati, kita tidak berfungsi apa-apa. Kita hanyalah sesuatu yang tidak berarti. Tetapi ketika Allah turun ke dunia, memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk mengembalikan hubungan kita dengan Allah. Dan saat itulah setiap kita menjadi manusia yang terhubung dengan Allah dan kita menjadi manusia yang semestinya. Kita kembali terhubung dengan sumber kehidupan itu, kita kembali berfungsi dengan baik, kita berfungsi dengan sesuai apa yang seharusnya kita sebagai manusia. Seperti lampu tadi ketika tercolok dia akan menyala, dia akan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, hubungan kita dengan Allah yang rusak oleh dosa telah dipulihkan. Salib Kristus adalah tanda dari kasih Allah yang besar, yang mengundang setiap kita semua di tempat ini untuk kembali kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan marilah kita hidup dalam persekutuan yang baru dengan Allah. Marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam terang kasih Allah dan menjadi saksi dari karya besar Allah bagi dunia ini. Sehingga setiap kita semua di tempat ini sebagai pribadi-pribadi yang sudah kembali melekat kepada sang sumber kehidupan itu, setiap kita bisa menjadi saksi Kristus di luar sana bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa mengabarkan bagaimana pengorbanan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dan melalui hal tersebut semakin banyak orang bisa datang kepada Tuhan, kembali melekat kepada sang sumber kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar maksud dari penebusan Kristus. Yang pertama yaitu pengorbanan Kristus itu mengganti kuasa dosa dalam diri manusia. Dan yang kedua, pengorbanan Kristus itu menghubungkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan setiap kita. Marilah kita responi pengorbanan itu dengan rasa hormat. Responilah pengorbanan Tuhan dengan kehidupan kita yang semakin hari semakin sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan di hadapannya. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Mengingatkan akan pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Melalui pengorbanan-Mu, setiap kami telah dilepaskan dari jerat dosa. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib telah mengembalikan hubungan kami dengan Allah. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini ada di antara kami yang masih menganggap remeh pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mungkin ada di antara kami saat ini yang masih bermain-main dengan dosa. Mungkin ada di antara kami yang saat ini masih menggunakan kehidupan kami dengan sia-sia. Kami menggunakan kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan.
Biarlah Tuhan mengubah kehidupan kami saat ini. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Roh Kudus terus membimbing kami, menuntun kami, sehingga setiap kehidupan kami dapat terus menghormati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Melalui perubahan dalam kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin ada di antara kami saat ini yang kami belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Biarlah mulai saat ini kehidupan kami dikuasai oleh Allah sendiri. Kehidupan kami diubahkan oleh Allah. Sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pernikahan merupakan impian banyak orang. Namun untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam Pastor Corner kali ini, kita akan mendiskusikan tentang pernikahan Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat. Kamis 14 November 2024, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita memiliki seri baru yaitu Pemeliharaan Allah dalam Kehidupan Orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, tanggal 21 November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Terakhir, seri keempat, tanggal 16 Januari, akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kalau Allah menciptakan dunia dan memeliharanya, mengapa ada bencana alam yang mengakibatkan banyak korban? Mengapa terjadi tsunami yang menenggelamkan banyak orang? Banjir yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal? Dan kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan? Lalu di manakah pemeliharaan Allah di tengah situasi seperti itu? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series kedua yang berjudul Providence and Suffering, tanggal 21 November. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth, pukul 7 malam. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mau
menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini, ya, berkat besar untuk minggu ini yang saudara bisa terima, yaitu hari Kamis ada Pastor Corner tentang pernikahan Kristen, dan akan dibahas juga tentang perceraian. Juga untuk minggu depan ada Biblical Night, minggu depannya ya, tanggal 21. Minggu depan ada doa pengerja ya. Kita bersama-sama berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk tiap komisi yang ada, supaya Tuhan sediakan tolong. Kita juga berdoa untuk retreat yang hari ini diadakan. Hari ini dan sampai besok. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bersama-sama dengan kami semua, memimpin, menyertai kuasa Roh Kudus beracara dan kami semua pada ibadah ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang pada bulan ini yang mengadakan pilkada di semua daerah di wilayah Nusantara ini. Kau sediakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang, dan siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami tak berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Berkati dengan berkat mudah surga dan ajar kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami menyerahkan semua kegiatan pada hari ini, pada minggu ini. Mari Tuhan untuk Pastor Corner pada hari Kamis dan juga doa pengerja pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan pulang. Kami akan beraktivitas dalam minggu yang berjalan yang akan datang ini. Engkau sediakan tolong kami semua, baik dalam rumah tangga kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara, pernikahan merupakan impian banyak orang. Namun untuk mencapainya bukanlah hal yang mudah. Dalam Pastor Corner kali ini, kita akan mendiskusikan tentang pernikahan Kristen bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Runkat. Kamis 14 November 2024, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, dalam Biblical Night bulan Oktober sampai Januari, kita memiliki seri baru yaitu pemeliharaan Allah dalam kehidupan orang Kristen. Seri ini akan membahas tentang bagaimana karya Allah untuk memelihara umatnya. Seri pertama, tanggal 24 Oktober, akan diberi judul Divine Sustenance, yang berisi tentang bagaimana ajaran Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Seri kedua, tanggal 21 November, Providence and Suffering, yang berisi tentang pemeliharaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Seri ketiga, tanggal 19 Desember, akan diberi judul Prayerful Providence, yang akan melihat hubungan antara doa dan pemeliharaan Allah. Terakhir, seri keempat, tanggal 16 Januari, akan diberi judul Divine Intervention, yang akan membahas tentang mujizat sebagai salah satu cara pemeliharaan Allah. Saudara, kalau Allah menciptakan dunia dan memeliharanya, mengapa ada bencana alam yang mengakibatkan banyak korban? Mengapa terjadi tsunami yang menenggelamkan banyak orang? Banjir yang membuat banyak orang kehilangan tempat tinggal? Dan kemarau panjang yang mengakibatkan kelaparan? Lalu di manakah pemeliharaan Allah di tengah situasi seperti itu? Semua jawaban dari pertanyaan ini akan dibahas dalam Biblical Night Series kedua yang berjudul Providence and Suffering, tanggal 21 November. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pukul 7 malam.